Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan damai dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita sudah masuk di pelajaran yang kedua dengan judul tanda-tanda keilahian. Ayat inti kita sepanjang satu pekan ini terdapat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26 dengan berbunyi, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes sedang memberitahukan kepada kita tentang siapakah Yesus. Dan dia mencoba untuk memperkenalkan melalui tanda-tanda yang akan dia tuliskan di sini. Kalau minggu lalu kita lihat ada tanda-tanda sebagai jalan daripada Yesus sebagai anak Allah. Sekarang kita lihat ada tanda-tanda yang besar yang Yesus lakukan sebagai anak Allah. Baik, kita akan masuk di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu dengan judul memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudara boleh membaca ayatnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami boleh mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Untuk itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan harapan bagi kami dan kami boleh lebih percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, latar belakang dari cerita ini ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Kenapa mereka datang? Ya karena mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan mereka sangat takjub akan pengajaran-pengajaran Yesus. Namun Alkitab juga memberikan keterangan kepada kita bahwa pada saat itu merupakan hari Paskah yang sudah hampir dekat. Kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat yang keempat. Dan ketika Yesus melihat orang banyak, tentunya Yesus memiliki suatu sikap berbelas kasihan kepada orang banyak oleh karena sudah satu hari penuh berjalan mengikuti Yesus. Dan Yesus rindu untuk memberikan makan kepada orang-orang ini. Yesus tidak mau mereka pulang dengan sia-sia. Dan akhirnya Yesus bertanya kepada muridnya, yaitu Filipus. Dikatakan di ayat yang ke-5, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, terus jawab Filipus di ayat yang ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, namun pada akhirnya Andreas datang membawa seorang anak kecil, dan di mana anak kecil ini dia memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan pada akhirnya Tuhan menerimanya dan memberkati makanan tersebut dan membagi-bagikan makanan tersebut kepada semua orang. Bapak ibu saudara-saudaraku, kalau kita melihat ini merupakan sesuatu tanda yang sangat besar. Bagaimana mungkin dengan jumlah makanan yang dibawakan oleh anak kecil tetapi bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki kalau Alkitab mencatat. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan mustahil. Nah, dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan ia adalah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan kita lihat Paskah ini merupakan suatu peringatan akan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan saudara-saudaraku tahu, anak domba Paskah ini menggantikan kematian anak sulung.
Pengorbanan ini melambangkan kematian daripada Yesus sendiri, yang dimana dia akan di kayu salib, hukuman yang seharusnya kita layak kita terima, tetapi karena dosa-dosa kita dia ditimpakan kepada Yesus. Jadi Kristus Paskah kita telah disembelih untuk kita. Nah, kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-16 ini, ada persamaan-persamaan yang dapat ditemukan antara Yesus dan Musa. Nah, kalau kita lihat di sana, di mana Yesus sejajar dengan Musa dalam kitab Keluaran. Misalnya waktu Paskah. Nah, ini menunjukkan pada pembebasan besar dari Mesir. Lalu Yesus naik ke atas gunung. Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 3, sebagaimana Musa naik ke atas gunung Sinai. Terus Yesus menguji Filipus, Yohanes 6 ayat 5 sampai 6, di mana saat bangsa Israel diuji di padang gurun. Lalu ada penggadaan roti, Yohanes 6 ayat yang ke-11. Itu mengingatkan kita pada mana. Terus ada pengumpulan sisa makanan, Yohanes 6 ayat 12, mengingatkan kita akan pengumpulan mana oleh bangsa Israel. Terus ada 12 bakul berisi sisa makanan yang dipungut di Yohanes 6 ayat 13. Ini juga merupakan jumlah yang sama dengan jumlah 12 suku daripada bangsa Israel. Dan orang-orang berkomentar tentang Yesus adalah nabi yang akan datang ke dunia. Nah, ini juga sejajar dengan Nabi Musa yang dinubuatkan di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Dan semua ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru, yang datang untuk membebaskan umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya melakukan tanda dan mujizat, tetapi juga melakukan tanda mujizat yang dalam konteksnya seharusnya memiliki makna khusus bagi orang-orang Yahudi. Pada dasarnya ia menunjukkan kepada mereka tentang keilahiannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang ini mengingatkan kepada bangsa Israel, secara khusus kepada para imam, bahwa dia sedang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus sedang menunjukkan bahwa dia itu tentang keilahiannya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada bangsa Israel, tetapi mereka tetap tidak peduli dan tidak mau percaya. Dan sayangnya mereka menolak akan pekabaran atau tanda-tanda yang Yesus berikan, padahal itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Saudara-saudaraku, pernahkah kita mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel? Harus diberitahukan berkali-kali baru kita percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, biarlah melalui pengalaman bangsa Israel ini kita boleh belajar agar kita terus memiliki iman dan percaya sepenuhnya sekalipun tidak ada mujizat dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan kita selalu ada mujizat terbesar, ya, secara khusus tentang nafas kehidupan yang kita peroleh saat ini. Biarlah pelajaran ini boleh menolong kita agar kita terus bertumbuh dan memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus. Tuhan memberkati.